Apa nih? Yang suka goes, Goes. pit-pitan. Oh, maksudnya apa nih, Chef? Oke, selamat sore menjelang malam. Kali ini episode yang ke-11 ketemu lagi dengan chef-chef yang ada di Jogja. Kali ini dengan chef paling ganteng nih, Chef Panca. Mungkin bisa dikenalin Chef Panca. Oh, buka Baik, maskernya biar kelihatan buka gantengnya. maskernya. Selamat sore menjelang petang para YouTuber yang berbahagia. Ini perkenalkan, Silakan kenalin, nama Chef. saya. Ini cukup di sini ada Oke. Panca Nugraha. Untuk saat ini saya menduduki posisi eksekutif chef di Platinum Adi Sucipto. Oke. Gitu. Ini nggak Abdul, Pak. Oke. Chef, ketika kita ngobrol-ngobrol nggak sambil ngopi. Siap. Ya, langkah baiknya. Oke, segera. udah Nah, ini. dia siapin. Ini kopi yang terbaik untuk di Platinum. Oke. Ya, Chef Andre. Ini untuk cappuccino-nya. Cappuccino, oke. Iya. Ini sudah disajikan dengan cookies tentunya, sama tidak lupa keletikan. Praktikal, oke. Iya, Itu keletikan ini wajib ya wajib. kalau ngopi. Oke, kita coba dulu kopinya sebelum kita ngobrol panjang lebar tentang dunia chef di Jogja. Kali ini sangat spesial. Ini Oke. jos dulu. Jos dulu, Jos tos. dulu. Oke. Ini dilihat. Oke, kita lanjut, Chef. Mungkin bisa dikenalin dulu apa sejarahnya, kenapa sih seorang Chef Panca ingin menjadi tukang masak lah, bahasa kasarnya dulu. Oke, mungkin sejarahnya dari dulu. Gimana, Chef Panca? Sebetulnya untuk cita-cita saya itu kembali lagi, bukan di benak saya itu dari kecil tidak ada yang namanya Jadi tukang chef? masak atau Oke, jadi oke. chef itu sama Apa sekali. Ya. Cuman berawal dari Agak kelihatan apa nih. namanya? Terus berawal dari mana? Berawal dari saya itu dibesarkan dari kalangan sebetulnya almarhum orang tua saya. Ah. Ini dari ABRI. Ya. Oh, Abri. Ya, cita-cita saya sebetulnya jadi angkatan bersenjata Republik Indonesia. Oh, berarti Iya, banyak nih. Iya. Jadi chef itu rata cita-citanya Abri. ABRI, betul. Mungkin itu. Tapi karena di tengah jalan Ya. terbentur Apa nih? situasi dan kondisi itu, Ah. saya sudah hijrah ke Maksudnya hijrah apa nih, Chef? Ya, setelah Dari tamat- nakal apa? Oh, dari... bukan dari nakal. Jadi dari lulus SMA, Lulus saya SMA. sudah pergi keluar kota.
Jadi ya SMA Merantau lah, saya berarti ya merantau. merantau dari Wonosobo, kemudian agak nakal sedikit ya, kita pindah ke Purworejo. SMA-nya itu sudah 2 kali pindah. 2 kali pindah, Iya, berarti betul. SMA 2 kali pindah. Iya, Berarti nakal ya teman-teman ya. Ya. Jangan ditiru ya. sedikit unik gitu ya. Oke. Iya. Nakal nggak apa-apa kalau cowok. Terus lanjut Sep. Baik, selanjutnya kita dari SMA lulus, saya Ah. dari kota Purworejo, kemudian saya hijrah ke Yogyakarta, dan inilah di sini saatnya saya mendaftarkan diri sebagai Angkatan Laut pada saat itu. Oh, Angkatan Laut. Angkatan Oke. Laut itu di tahun 88. 88. Oh. Iya. Pertama gitu mencoba. Pertama mencoba di Angkatan Laut. Saya di Denal yang sekarang itu di jalan mana itu? Dekat Murni Bakri itu Bintaran. Ya. Ya, dulu waktu itu masih di Bintaran. Saya sampai tes sampai hampir Pantohir. Oh, Ternyata gitu. gagal. Gagal maning Sampai son. Pantokir, sampai Iya, Pantokir sampai sebenarnya Pantokir. itu di detik-detik akhir kalau Pantokir ya. Betul sekali. Ketika itu saya suruh berdiri tegak, sigap, kemudian saya di secara fisik ini saya dipukul bawahnya, Hah? ya pukul. Tujuannya apa itu Sep dipukul bawahnya? Itu ternyata saya sebetulnya dari tahapan pertama saya sudah lulus, 2 lulus. Nah, ketika di situ saya suruh telanjang, ya, cuman pakai celana pendek, gitu loh, pelanyar dalam itu. Saya istilahnya diteples gitu loh ya. Hah? Bawah kaki. Hah? Ternyata saya muncul semacam kayak varises gitu. Oh, gitu. Nah, itulah yang menjadikan saya Gagalnya di situ. gagal ya. Istilahnya apa ya, belum pantohir ya. Dari kesehatan yang sudah pantohir, kesehatan terakhir. Oke. Nah, disitulah gagal lagi son gitu. Oke, dari gini loh. Dari cita-cita jadi tentara akhirnya gagal di Pantokir lah kasarnya. Itu udah detik-detik terakhir. Akhirnya pasti otomatis kan bahasa Jawanya gelo. Ya, Ah, betul. gelo itu akhirnya gimana Sep lanjutnya? Akhirnya saya gelo, saya berkelana. Berkelana kayak Iya. Roma Irama Pak? Iya, betul. Itu berkelana di Yogyakarta itu. Oke, terus? Pada tahun 88, saya sudah ada saudara kebetulan yang mengelola semacam villa, kemudian mes, itu mes Korem 0274 itu, Pamungkas. Di Itu Jogja? masih ada, iya, mati saudara. oke. Saya tinggal di situ dan saya mulai belajar di situ. Ternyata di situ ada unsur satu kuliner, kemudian ada fasilitas akomodasi. Yang saat ini lebih terkenal itu ya perhotelan itu, Pak. Oh, gitu. Kayak perbekalan ya untuk tentara. Ya, ya. Jadi sana Wisma, semacam Wisma. Wisma. Iya, Wisma. Dia dikhususkan untuk para tentara tapi yang sudah levelnya ke Ke atas, atas, ya, gitu. perwira ke atas. Oh. Yang nginap di Jogja pasti Yang mungkin masa pendidikan apa gitu nginep di Jogja gitu. bukan, jadi kunjungan. Kunjungan, oke, Iya, oke. pada saat itu kan dunia perhotelan masih minim. Minim, Untuk di oke, Jogja oke. itu. Ya, hanya Ambarukmo saja itu yang hotel yang cukup megah pada Oke, saat oke. itu. Lah, berarti kan cintanya di kuliner diawali dari Wisma Tentara itu ya? Betul. Itu di tahun 88 karena kecewa. gitu Kecewa. loh. Oke, Kecewa. Akhirnya gimana, Sep? Ya, akhirnya saya di situ saya sampai belajar nyuci dari akomodasi, istilahnya tukang cuci spray, Pak. Spray linen. ya linen itu bahasanya dulu itu saya belum kenal itu linen apa. Oke. Masih spray. Spray. Saya taruh. Dulu belum ada begitu mesin cuci yang canggih. Wah, saya cuci berarti. manual. Oh. Wah, itu yang luar biasa. Itu pun terus kemudian untuk terus cuci spray, saya situ belajar kulinernya, di cateringnya juga, karena fasilitas di situ lengkap. Ada kuliner, ada akomodasi. Jadi saya semuanya dari receiving, purchasing, istilahnya sekarang ini. Kalau dulu belanja tukang blonjo. Oke. Kemudian tukang masak, tukang nyuci, itu istilahnya dulu. Saya belum mengenal itu apa purchasing, receiving gitu, belum kenal. Nah, dari situ saya rangkap semua, belajar di situ. Sampai driver atau supir itu saya belajar dari situ. Itu awalnya. Nah, dari situ saya
menyangka kalau saya nggak mau sebetulnya di perhotelan karena adik saya pernah ditawarin di Hotel Garuda Natur itu waktu dulu. Itu saya nggak mau. Kenapa itu, Chef? Ya belum ada Keinginan gitu. iya, itu nggak sama sekali belum terbentuk. Nah, setelah saya melihat perkembangan, kuliner kok semakin Maju. pesat maju. Tapi ada kendala di situ. Kendalanya di apa? Kendalanya di lingkungan masyarakat. Maksudnya lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat itu masih juga bukan masyarakat di Jogja saja, tapi di desa saya itu yang namanya tukang masak itu level yang paling terendah gitu. Oh, zaman segitu. Zaman segitu itu bukan level terendah lagi, itu disamakan dengan tukang cuci. Cuci tadi saya melihat di situ, saya itu masih di mes atau Wisma pada saat itu. Nah, itu di tahun sampai dengan dari 88 sampai 92. 92. Iya. Di mes itu ya. Di mes itu. Oke. Tapi saya sambil belajar. Pada saat itu saya sambil kuliah Kuliah di mana tuh, Chef? di YKPN Oh, Manajemen YKPN. Perusahaan. Iya. Manajemen perusahaan. Lah, kok bisa langsung ke masak itu, Chef? Ceritanya gimana? Setelah saya melakukan istilahnya studi di manajemen, ternyata di manajemen itu perusahaan itu sangat luas. Itu hubungannya. Jadi di situ baik memanage secara ada di situ sistem scheduling, planning, kemudian macam-macam lah. Sampai marketing dan sebagainya. Ternyata ada di situ gitu. Oh, gitu. Nah, saya mempelajari ilmu itu hanya untuk basic saya gitu. Tapi untuk cita-cita itu belum ada pada saat itu. Tahun 92 belum ada cita-cita lari ke dunia kuliner Ke ya? dunia kuliner belum. Terus Setelah sekitar tahun 90-an, saya melihat perkembangannya kok sangat pesat. 90-an itu di awal 90-an, kuliah. iya. Sangat pesat artinya dari dari kuliner itu berkembang terus, berkembang merangkak gitu loh. Dengan adanya mungkin di tahun 95-an itu nanti akan ada lagi ceritanya gitu. Tapi di tahun 90 tadi 90 kemudian saya baru selesai pindah dari Wisma tersebut itu ke perhotelan itu di tahun 92. Oh, mulai awal karir di hotel. Karirnya nih, di hotel. Hotel mana nih awal karir? Hotel Belmont pada saat itu namanya Fairmont pertama kali. Di mana itu, Chef? Ini sekarang Grand Quality. Oh, Nah, itu legend itu. Hotel Legend. pertama kali hotel bintang 5 di Yogyakarta. Pada saat itu semua departemen head ekspatriat. wih, Itu dari orang luar negeri. luar negeri semuanya. Ada Eric Rover dari Jerman, ada dari Prancis, ada dari Swiss. Mungkin pada waktu itu SDM kita belum, mungkin dalam tanda kutip belum mampu apa gimana kok ekspatriat semua. Pada saat zaman itu memang eksekutif chef yang menduduki posisi eksekutif chef pada saat itu Orang belum bule. begitu. Ya, semua rata-rata hotel orang bintang bule. 5 orang bule. Oh, gitu. Nah, kebetulan di situ tuh satu-satunya hotel yang bintang 5 yang orang lokal sendiri. Siapa itu? Itu Pak Holek Effendi, almarhum. Almarhum Pak Iya. Effendi, saya tahu. Oke. Itu yang dari Berarti waktu posisi di Hotel Fairmont itu ya, Chef? ya Fairmont, kemudian posisinya apa, ganti Chef? Belmont. Ya. Posisi awal apa di Fairmont? Posisi awal saya langsung cook Wah, kok bisa langsung Iya. kok? Padahal belum tahu tentang kuliner tentang loh. kulit. Kok bisa langsung Hotel kok? belum tahu saya memang. Kok bisa langsung kok? Tapi saya sudah bisa mereferensi makanan-makanan tradisional. Karena apa? Saya bekerja di Wisma di situ. Oh, ada belajarnya di cateringnya. cateringnya. Dari Oke, situ. oke, Kalau oke. Indonesian food sudah nggak ditanya. Saya berani beradu pada saat itu. Oh, gitu. Gitu Berarti loh. belajar dari Wisma. Wisma Tentara. tadi. Oke, Wisma akhirnya Kewelhan lari. itu dulu. Dari Fairmont terus karirnya gimana, Chef? Karirnya karena saya dari hotel pada saat itu saya menggeluti dunia perhotelan di tahun 92. Ya. Jadi kalau hitung-hitung sampai sekarang itu dari hotel saya sudah sekitar 28 tahun. 28 tahun. 28 tahun di hotel aja. Di hotel aja ya? Ya, yang Wismanya 3 tahun.
Di Fairmont, ya. di Fairmont. Fairmont itu saya mulai 92 sampai 94. Oh, 94. Setelah itu saya hijrah ke Jakarta. Oh, dari Fairmont itu posisi terakhir apa sih? Senior cook. Senior cook. Ya. Akhirnya ada tawaran ke Jakarta. Ke Jakarta. Di apa nih? Di Jakarta sebetulnya saya diajak sama sous-chef saya pada saat itu. Oke. Saya nggak apply tapi diajak langsung. Diajak langsung iya. gitu. Di Daichi. Pertama kali grand opening Daichi. Pre-opening Daichi Hotel di Pasar Senen. Oh, langsung posisi Di sana saya cook. Hanya saja tahun 94-an lah, 93 akhir, 94 awal. Oke. Nah, itu dari situ saya pindah lagi. Belum Kemana? sampai sebulan. Sebulan persisnya. Baru pre-opening itu, baru training itu. Saya pindah lagi, disuruh pindah, ngikutin senior saya, Pak. Waduh, kerja cuma sebulan aja. Iya, nggak Terus? sampai sebulan itu ya, sebulan kurang lah. Oh, hanya sebagai Iya. tim opening aja di Iya, situ. opening aja belum selesai. Itu sudah suruh pindah di Financial Club. Niaga Tower. Ya, bukan Financial Club itu sebuah klub yang di situ yang dimiliki oleh para finansial semua. Finansial. Iya, termasuk menteri siapa itu dulu menteri keuangan pertama kali tahun segitu itu. Oh, gitu. Siapalah itulah namanya. Saya lupa udah. Nah, itu saya di Niaga Tower lantai 27. Jadi di kontrak itu lantai 25 ke atas sampai 30 itu punya financial club. Oh, berarti di situ modelnya untuk makan siang ya? Ya, makan siang, kemudian untuk acara gitu. Ya, di situ ada ballroomnya juga. Itu di situ ada berbagai macam makanan di situ, ada Japanese, ada Oriental, ya ada macam-macam komplit. komplit. Oke. Nah, dari tahun 93-4 saya balik lagi ke Jogja. Oh, berarti 95 dong. 94 tadi di Jakarta. Iya. Berarti 95 balik ke Jogja. Oke. Ya, Kerja bergabung di Melia Porsani. Oke. Itu mungkin agak lama di situ ya, Chef? Ya, di Melia itu saya dari 95 sampai 2011. Sekitar 16 tahun apa 15 tahun itu. 15 tahun itu. Nah, itu. Itu apa rekor ya di dunia kerja 15 tahun di suatu properti. Itu posisi awal apa, Chef? Posisi awal adalah demi chef. Demi chef sampai Demi akhir. chef sampai akhir sous-chef. Sous-chef. Ya. Sous-chef. Berarti- Karena pada saat itu saya keluar dari Melia karena saya pada saat itu merangkap jadi konsultan di luar. Wah, double job nih berarti. Iya, betul, double job. Pada saat itu yang namanya nomor 2 kan bisa liak-liuk gitu loh. Oke. Bisa liak-liuk gitu. Bisa diatur untuk schedule. Schedule-nya, oke. Makanya lebih banyak kalau jadi nomor 2 itu lebih enak. Oke. Berarti sampai 2015 ya tadi? 2015. Hah? Oh, 2013 enggak? Oh, 2013. 2011. Nah, setelah itu dari Melia 2011 saya langsung pindah ke LPP Group LPP Group. karena saya ditawarin lebih dari Melia Porsani. Wah, Pada saat itu. lebihnya apa nih, Chef? Lebihnya posisinya lebih, Hah? kemudian uangnya juga lebih tentunya. Ya, itulah yang menjadi Mantap. semangat kita. Intinya gini para junior, jadi posisi chef sekarang itu kalau pengalaman udah mendukung, seleri itu ngikutin kita ya, Chef? Betul sekali. Oke, mungkin untuk awal-awal junior jangan lihat seleri dulu. Ntar seleri akan mengikuti kita kalau kita udah experience gitu. Betul sekali. Oke, setelah itu LPP. LPP saya sekitar 2 tahunan lah. Kemudian saya di situ pertama kali eksekutif chef Pertama eksekutif di LPP. di LPP. Oke. Karena untuk membackup LPP itu dari Wisma menjadi hotel bintang 3. Oh, berarti Dan itu jatuhnya sukses. nostalgia ya kayak dulu ya? Betul. Wisma Tentara, kalau ini Iya. kan LPP Wisma Perkebunan. ya, Perkebunan, betul. Oke. Iya. Itu membawai 3 properti di LPP itu sebetulnya. Wisma Convention Center, kemudian ada Cottage di Kaliurang, kemudian ada di Ambarukmo. Oke. Nah, dari situ saya 2 tahun saya moving. Terakhir posisi saya F&B Director Di LPP. di LPP. Oke, berarti itu udah naik satu tingkat ya dari Satu tingkat, betul. Executive Chef ke FB Director. Ya, Mungkin bisa diterangin para junior
Executive chef dengan happy director apa tuh bedanya? Sebetulnya begini ya. Kalau di hotel itu untuk struktur organisasi itu disesuaikan dengan propertinya masing-masing. Ya. Jadi kalau hotel itu bintang 5, kebanyakan itu struktur organisasinya itu F&B director itu membawai ada EBM, ada executive chef. Berarti gitu. eksekutif di bawahnya happy director ya? Iya, itu. Oke. Itu yang saya ketahui ya. Nah, paling tidak itu kalau orang yang biasanya yang paling kuat itu adalah dari promosi executive chef yang masuk ke jadi FB director. Itu kebanyakan. Karena apa? Dari FBM ke director banyak. Tapi lebih banyak executive chef yang menduduki. Berarti di kalangan produk ya, bukan dari betul. service Karena ya? apa? Menyesuaikan selera, Pak. Nah, itu loh. Lagi-lagi seleri. Selera lagi-lagi selera. Ya. Oke. Itu enggak ada batasannya executive chef itu gitu. Oke. Setelah itu jadi FB Director di LPP, terus pindah kemana nih, Sir? Tahun 2012 saya pindah ke Bogor. Oh, Bogor, jadi apa nih? Kebetulan saya dipercaya pegang hotel. Pegang hotel. Iya, jadi general manager Wih, di sana. naik tingkat lagi nih. Naik tingkat lagi. Jadi general manager. Tapi hotelnya kecil. Hotelnya Hotel kecil. bintang 3. Tapi 2 properti. Ke properti. Iya, kalau rekan-rekan ada yang mau ke Bogor, lewatnya Puncak dari Bandung Ya. ke Puncak, dari Bandung ke Bogor, lewat Puncak, ada di situ sebelah kanan jalan dari Cipanas itu ada namanya Talita Mountain Resort. Itu saya dulu di sana. Oh, siap-siap. Oke. Sama Bukit Raya. Bukit Raya. Yang sekarang ada di Grand Jury di bawah lembah, atasnya Bukit Raya. Itu Oke. saya pegang 2 properti. Oke, Chef, nih saya mau tanya tentang kuliner nih, Chef. Kalau saya panca itu lebih cenderung ke mana nih untuk masakan nih? Arahnya? Kalau saya sih kebetulan ya seluruh masakan itu saya sedikit-sedikit bisa menguasai semua. Sampai arts kulinernya. Art kuliner. Iya, Kayak termasuk carving. carving, butter carving, es carving, coklat dan sebagainya. Oke, Chef Panca pernah nggak? Prestasi di kuliner, semuanya kayak lomba-lomba lah, kayak apa? Pernah? Saya itu sebetulnya nggak inget sampai. Nggak ingat Gitu sampai. loh, Berarti- nggak Oke, inget teman-teman gitu. banyak juara mungkin ya karena nggak inget sampai lupa Ya. kapan dia berprestasi. Berprestasi. Yang jelas saya setelah dari tadi ternyata fashion saya itu nggak cocok untuk jadi GM. GM. Oh, terus dari Saya kembali lagi ya. ke- Tahun 2012 saya balik ke Jogja. Ke Jogja. 2013. Nah di Jogja saya play kemana-mana. Kok gaji GM yang bintang 3 pada saat itu kok nggak sesuai dengan harapan saya gitu loh. Oh, waktu pegang GM. Iya, pegang GM. Saya play ke Solo juga ada. Itu di dekat Paragon, bukan Paragonnya. Kalau Paragonnya tentu besar. Hotel yang kecil-kecil lah, yang nyoba-nyoba 50-75 kamar. Waktu itu dari Bogor itu jobless berarti. Saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri, Iya, berarti posisi jobless di Jogja, jobless. cari-cari Iya, kerja. cari sini. Tidak ada yang cocok. Ada yang cocok. Nggak Cocoknya apa? sebenarnya. Ternyata saya ditawarin untuk buka restoran. Oke. Di sini namanya Magnum Cafe. Masih ada Di belakang amplas sekarang udah tutup. udah tutup. Saya tinggal gulung tikar. Oke. Setelah ya dari Magnum itu saya 2013 saya ada tawaran. Jadi nengok-nengok kok job Susah gitu. Harganya kok cocok tapi nggak cocok harganya. Oke. Akhirnya saya kecandel sama di seberang timur Seberang. sana Oh, di Ambon. Tahun 2013 di Ambon. saya join dengan ex Aston Ambon. Loh, Pada saat itu baru take over antara manajemen Aston sama The Natsepa. oh, Saya masuk di situ 2013. langsung posisi Executive chef. Saya turun lagi gigol. posisinya turun Iya. lagi ya. Iya. Saya Saya namanya hidup roda berputar. ya betul. kan? Saya sudah lama menanggalkan ini. Saya laminating, Pak. Bajunya saya laminating. Karena saya
sudah nggak pernah pakai baju chef. Ya. Kangen berarti kangen nih. sekali gitu loh. Nah ya dari situ saya langsung terjun bebas jadi exotic chef. Tapi kan fulusnya melebihi. Gitu. Melebihin, oke. Di Ambon berarti berapa tahun nih chef? 4 tahun. Cukup lumayan lama ya. Cukup lumayan. Saya dari Ambon 4 tahun, kemudian balik ke Yogyakarta di tahun 2017. Akhirnya bergabung di Grand Cokro. Grand Cokro berapa tahun chef itu? 1 tahun saja 1 cukup. tahun Iya, aja. penjajakan. Wah ternyata itu. Terus ada yang mau Minang, yaitu di Platinum Hotel. Ini yang lagi Ini yang di sini teman-teman. Oke. Jadi Berarti itu perjalanan hidup. Oke teman-teman, ini saya mau tanya nih teman-teman ya. Ini kan udah akhir cerita, sekarang incas di Platinum nih. Mungkin kedepannya Chef Panca, apakah ada harapan sih kalau seandainya pensiun itu gimana gitu? Ya saya sih sebetulnya dulu ketika masih jadi pegawai, itu masih bekerja di hotel ini ya, setelah masih bekerja itu sudah mencoba untuk usaha sendiri gitu. Tapi ternyata gagal maning son gitu loh. Jadi balik lagi gitu loh. Balik lagi gitu. Dan ini saya sudah merencanakan, saya sudah buka. Seandainya pensiun. Ya. Siap, semoga saya sudah bikin itu mie kronyos Pak Nuk. Woi, bisa dipromosin, silakan ya, teman-teman. Silakan yang pencinta kuliner khususnya bakmi, nasi goreng, capcay bisa nanti hubungi kami atau saya nanti. Itu ada websitenya atau IG-nya di situ. Siap. Pawon Pak Nuk. Ataupun diketik di Google. Keluar pasti. Bakmi kronyos Pak Nuk. Wah, sudah muncul lah. Karena di samping di Gojek sudah ada juga, ya. GoFood-nya sudah ada. Kemudian sambil kita mengisi akhir-akhir pensiun. Ini hampir pensiun ini saya. Oke, siap. 3 tahun lagi kayaknya pensiun. 55 berarti ya. Nah, 55, tapi karena di sini ada kebijakan kemarin di peraturan perusahaan itu 58. Jadi rada lumayan itu. Masih 5 tahun untuk gitu. Bisa bernapas lah. Oke. Sekarang ini promosi untuk Platinum, Chef. Untuk Platinum. Apa aja nih? Ini kita baru gencar-gencarnya yang namanya malam ini. Malam ini ya. Contohnya malam Sabtu ya. Malam Sabtu, Jumat malam Sabtu di acara Free Debit. Free debit. Iya. Jumat ngebut nih. Jumat ngebut itu but. Ngebut. Iya. Itu ada live musik, kemudian all you can eat, bisa melihat nanti untuk makanannya kita live stall modelnya. Ya. Itu harga berapa nih, Chef? Harga seandainya ada teman berumah saya mau datang nih. Ya, 78.000. 78.000 udah net ya? Iya. Oke, sangat murah ya teman-teman dengan varian yang banyak. Ya. Ntar bisa dilihat tadi saya udah. Ada satu lagi. Apa nih? Yang suka goes. Pit-pitan. Oh, maksudnya apa nih, Chef? Kita launching besok pagi. Besok launching. Kita pit-pitan di hotel, muter-muter hotel, kamar apa gimana nih, Chef? Bukan, yang pencinta pit-pit ngepit itu bersepeda. Di pagi hari bisa transit di sini. Platinum. Nanti akan disajikan makanan yang sudah disediakan kami. Oh gitu, berarti terserah sembarang gitu ya. Di orang pecinta goes. Iya betul mampir sekali. ke Platinum, harga berapa itu, Chef? Harga sekitar 48.000 net. Untuk breakfast di sini. Untuk breakfast di sini, tapi sistemnya kalau di bawah 20 ala carte. Oh, di bawah 20 ala begitu carte. datang, goes tersebut datang misalkan 2 orang. Saya mau ngambil paket ini. Transit ini. Itu langsung bisa kita kasih welcome snack, kemudian teh panas, kemudian nanti tinggal pilih di situ menunya ada nasi pecel, lontong sayur, soto, kemudian nasi goreng. Oke, siap. Tinggal pilih, bebas, kemudian nanti bisa nambah. Bisa nambah. Kalau yang masih kurang gitu. Ya. Oke. Itu kira-kira. Oke, terima kasih bincang malam kali ini dengan Buru Masak dan Chef Panca Nugraha. Oke, terima kasih Chef Panca, sehat selalu. Thank you waktunya bisa ngobrol bareng.
ya. Ngobrol bareng. Jangan lupa Hah? ya. Setiap ngobrol harus ditemanin Kopi, oke, silakan datang ngopi di Platinum Cafe. Platinum. Ayo kita tos dulu. sama. Eh. Ini sambil di